Di saat negara lain sibuk mengembangkan teknologi baru, rakyat kita masih terjebak dengan pola pikir yang sangat jadul banget nih. Ada yang masih sibuk nonton hiburan topeng monyet kayak gini, ada juga nih yang mencoba ngidupin genset hanya dengan memakai doa. Jadi gimana nih? Apakah negara kita benar-benar nggak bisa maju? Sound horeg yang betul-betul menurut saya ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, membunyikan sound dengan menggelegar yang mengganggu warga sekitar. Bukan hanya mengganggu bagi mereka yang sedang sakit, tetapi dapat menghancurkan bangunan atau rumah di sekitar itu yang dilewati. Dan tidak salah juga kalau ada yang mengatakan bahwa sound horeg itu juga menjadi hiburan orang-orang India Perindavan. Karena memang di sosial media juga tersebar video-video itu ya dengan bentuk yang sama, dengan konsep yang sama seperti itu ya. Sound besar dinyalakan begitu keras, kemudian ada yang joget-joget di depannya atau beriringan di belakangnya seperti itu. Bang, gue mohon bang, jangan bandingin SDM negara kita sama Amerika, Jepang, Singapura, Jerman, apalah itu. Gak usah jauh-jauh bang, negara Indo sering banget menghina negara tetangga Malaysia. Sadarlah kalian Wakanda, negara Malaysia akan menjadi pusat AI, semiconductor. Netizen Indonesia ini kalau soal menghujat negara lain itu nomor satu, tanpa kita introspeksi diri bahwa kita itu tidak lebih baik dari negara kita yang kita hujat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimulakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pantas nggak maju, aib negara. Kenapa SDM Indonesia rendah? Kenapa? Fakta SDM Indonesia ini rendah, bahkan kalah dari Vietnam, dari Myanmar ya kalau nggak salah ya. Kalau dari Malaysia udah jelas-jelas kalah ya. Oke, kenapa SDM Indonesia ini rendah? Apa yang salah dengan pendidikan kita? Kenapa kita menjadi aib negara? Oke, tanpa berlama-lama mari kita tonton videonya bersama-sama. Guys, kalian pernah mikir nggak kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan SDM rendah? Padahal negara kita punya begitu banyak sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi kalau dipikir-pikir emang bener sih. Di saat negara lain sibuk mengembangkan teknologi baru, rakyat kita masih terjebak dengan pola pikir yang sangat jadul banget nih. Ada yang masih sibuk nonton hiburan topeng monyet kayak gini, ada juga nih yang mencoba ngidupin genset hanya dengan memakai doa. Jadi gimana nih? Apakah negara kita benar-benar nggak bisa maju? Atau memang negara kita sudah dikutuk untuk tetap jadi negara miskin? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru masuk, silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dan konten-konten menarik lainnya. Oke, kita intro dulu. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu SDM. Sumber daya manusia. SDM atau sumber daya manusia adalah segala hal yang berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan keterampilan manusia yang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara dan perusahaan. Dalam konteks negara, SDM berarti kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, serta produktivitas warga negaranya. Kalau SDM tinggi, itu berarti orang-orang di negara tersebut punya kemampuan yang mumpuni untuk berinovasi. Jadi, kenapa Indonesia disebut sebagai SDM rendah? Kenapa tuh? Nah, salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan nih. Meskipun angka melek huruf di Indonesia lumayan tinggi, masalahnya bukan cuma soal bisa baca tulis, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Banyak sekolah yang kurang fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ini berdampak banget. Banyak generasi muda kita yang masih belum siap menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Contoh simpelnya nih, di saat negara lain sibuk bikin inovasi baru, sibuk mengembangkan teknologi baru, bahkan di negara lain ada yang sibuk bikin sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Contoh kayak Elon Musk nih, dia sudah bisa bikin roket, bahkan sudah banyak tersebar beritanya nih, kalau si Elon Musk ini mau menjelajahi luar angkasa. Nah, kalau negara kita gimana nih? Malah masih terjebak dengan budaya-budaya yang gitu-gitu aja. Kayak nggak mabuk nggak gaul, tawuran masih dianggap hal yang keren, begal masih banyak di mana-mana. Bahkan bisa dibilang, rakyat kita masih terjebak di zaman yang masih kuno banget nih. Kita bisa lihat dari sisi hiburan aja. Disclaimer dulu ya, ini bukan mau menyudutkan suatu suku dan sebagainya.
Tapi ini adalah fakta yang kita temukan di berbagai macam platform media sosial. Ya kita sebut saja di Jawa. Sekarang banyak kita lihat komentar-komentar yang menyebut Jawa itu hama. Ini gara-gara di daerah Jawa sampai saat ini masih mendewa-dewakan hiburan-hiburan jadul. Contoh nih kayak sound horeg yang kata orang-orang sudah kayak perindapan gitu loh. Nah ada juga nih hiburan yang lagi naik daun di Jawa saat ini. Gue sendiri nggak tahu nih apa nama asli dari hiburan ini. Tapi banyak netizen kita yang menyebut hiburan ini sebagai topeng monyet modern gitu. Dan yang lebih parah lagi nih, ada juga yang berusaha menghidupkan sebuah genset hanya dengan menggunakan sebuah doa. Lah otaknya di mana ya? Kalau kita bandingkan SDM Indonesia dengan negara-negara lain, kayak negara Jepang, Korea Selatan, ataupun di Singapura, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Negara-negara itu sudah lama banget fokus pada pengembangan SDM mereka. Mereka punya sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan fokus pada peningkatan keterampilan. Mereka sangat mengutamakan pendidikan teknis dan penguasaan teknologi. Sementara itu di Singapura, meski dibilang negara kecil, mereka punya tenaga kerja yang sangat terampil di bidang teknologi dan inovasi. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan juga sudah jauh melangkah dalam hal pengembangan industri dan riset. Mereka itu punya sistem pendidikan yang memadukan teori dengan keterampilan yang sangat relevan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya agar Indonesia keluar dari lingkaran ini dan mengubah nasib SDM di Indonesia? Solusi untuk meningkatkan SDM Indonesia, apa nih solusinya? Jadi, ini bisa dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Misalkan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ikuti pelatihan dan pendidikan vokasi. Jadi jangan cuma fokus ke pendidikan akademis saja nih, tapi juga penting untuk memberikan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi yang ada. Gue yakin banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tapi setidaknya, kita bisa mulai untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Contoh seperti AI atau Artificial Intelligence, yang dimana teknologi ini sudah berkembang pesat di mana-mana. Dan kalau kalian masih awam tentang teknologi ini, sekarang kalian bisa belajar AI dari mana aja. Bisa belajar otodidak dari rumah, atau bahkan kalian bisa belajar dari berbagai macam platform media sosial. Sekarang sudah banyak banget media-media yang berbagi pengetahuan tentang teknologi AI. Yang kalian harus tahu adalah teknologi itu diciptakan untuk dipelajari, bukan dihindari. Jadi gimana guys? Apakah Indonesia bisa jadi negara maju dan meningkatkan SDM-nya atau tidak? Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, pedas, nyelekit, bikin sakit hati, tapi betul. Terwakili ya, unek-unek saya ya selama ini melalui konten ini. Ya, apa yang disampaikan oleh si Tuan channel ini betul-betul mewakili keresahan yang ada dalam hati saya ketika melihat hal-hal unik yang ada dalam Indonesia ini, terutama soal hiburan tadi yang ditampilkan dalam konten ini. Masih terjebak dalam hiburan tahun 80-an, 90-an yang membuat kita itu susah maju ya, karena kita masih menikmati dengan hiburan-hiburan yang zaman lalu sehingga kita itu lupa untuk berkembang, lupa dengan teknologi yang ada. Hanya sebagian, tetapi sebagian yang lain masih terjebak dalam hal ini. Yang mana ini akan menghambat kemajuan dalam suatu negara, akan membentuk pola pikir kita susah untuk berkembang ya, karena tadi itu ya masih terjebak dengan hiburan jadul, budaya lama yang sudah tidak relevan dengan dunia atau era modern seperti sekarang ini ya. Kalau kita terlalu terjebak dengan budaya atau hiburan lama, maka itu akan menghambat kemajuan negara. Jangan negara dulu, tapi kemajuan diri kita sendiri ya, kemajuan individu. Dan yang paling mengganggu bagi saya hiburan ada di dalam suku itu tadi yang disebut adalah Jawa. Mohon maaf, saya bukannya rasis ya, tetapi ini memang fakta yang ada di sosial media dan hampir semua netizen sebetulnya, terutama netizen di luar Jawa, bahkan ada orang Jawa sendiri yang tidak suka dengan tradisi ini, yaitu horeg, sound horeg, yang betul-betul menurut saya ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya,
membunyikan sound dengan menggelegar yang mengganggu warga sekitar. Bukan hanya mengganggu bagi mereka yang sedang sakit, tetapi dapat menghancurkan bangunan atau rumah di sekitar itu yang dilewati. Ya, kan ada tuh video-video yang viral kemarin itu yang menunjukkan bagaimana rumah itu bergerak, bergetar gitu ya ketika ada sound horeg dinyalakan. Bahkan ada yang hancur, kacanya pecah-pecah. Ini kan mudarat sekali ya tradisi ini, tapi masih dilestarikan oleh sesuku itu. Bahkan suku saya pun ada yang ikut-ikutan tradisi itu. Tapi beruntungnya masih belum meluas ya, mudah-mudahan tidak sampai meluas, akan punah dengan sendirinya. Ya. Dan tidak salah juga kalau ada yang mengatakan bahwa sound horeg itu juga menjadi hiburan orang-orang India perindavan, karena memang di sosial media juga tersebar video-video itu ya dengan bentuk yang sama, dengan konsep yang sama seperti itu ya. Sound besar dinyalakan begitu keras, kemudian ada yang joget-joget di depannya atau beriringan di belakangnya seperti itu. Konsepnya sama, entah siapa yang meniru duluan, mereka perindavan ataukah orang-orang Jawa yang meniru gitu ya. Pelopornya siapa tidak tahu ya, tetapi hiburannya sama. Maaf bukan saya rasis, tetapi ini memang harus disuarakan bahwa sound horeg ini tidak relevan untuk dilestarikan di zaman ini. Ya, kalau zaman dulu mungkin bisa karena rumah-rumah belum begitu padat, tapi sekarang di mana-mana ada rumah dan ini benar-benar mengganggu. Dan soal tadi pendidikan ini adalah salah satu faktor utama yang penting untuk membangun SDM Indonesia. Ini saya sangat setuju. Tadi itu diungkap 3 solusi ya. 3 solusi untuk membangun SDM rakyat Indonesia. Oke, kita akan baca reaksi atau komen-komen netizen Indonesia melihat fakta ini. Oke, saya akan baca beberapa komen saja. Di Indo masih tahun 1990, di negara lain udah tahun 2050, Bang. Ya, saking ketertinggalnya secara SDM ya. Ya gimana ya, giliran disuguhi ilmu pengetahuan dikira sok paling tahu, bahkan ada yang bilang sesat. Bang, gue mohon bang, jangan bandingin SDM negara kita sama Amerika, Jepang, Singapura, Jerman, apalah itu. Gak usah jauh-jauh bang, negara Indo sering banget menghina negara tetangga Malaysia. Sadarlah kalian Wakanda, negara Malaysia akan menjadi pusat AI semiconductor di Johor Bahru dan investor-investor besar lari ke mereka. Kenapa Wakanda nggak bisa ya? Karena sistem pemerintahnya busuk, pungli nomor 1, ditambah SDM macam kayak gini. Dan gue baru sadar saat komputer pertama gue dulu menggunakan Approach IMD 2008 yang bertuliskan Made in Malaysia, ternyata Malaysia lebih maju dibanding kita. Oh iya, Bang. Oh iya, Bang. Satu lagi, tolong bahas advisory bajingan yang berani menipu investor-investor besar dan gak mikirin dampaknya bagi Indonesia. Ya, sebetulnya tidak perlu jauh-jauh kita bandingin dengan negara maju di luar sana, Amerika, Jerman, Korea. Dengan tetangga kita aja, Malaysia kalah jauh ya. Kalau dengan tetangga kita aja kita masih kalah jauh, ya bagaimana dengan negara-negara maju di luar sana? Paling tidak kita melampaui atau setara dengan Malaysia dulu ya. Tapi banyak sekali netizen Indonesia menolak fakta ini. Tidak terima bahwa kita itu kalah dari Malaysia. Kita tuh pengennya narasi-narasi bahwa Indonesia itu jauh di atas Malaysia. Baru itu diterima oleh netizen Indonesia. Kalau ada narasi atau fakta bahwa Indonesia kalah dari Malaysia, tidak terima netizen kita itu. Dan ini yang membuat kita itu susah untuk maju. Ya, karena suka menolak fakta. Aduh, lanjut. Simple, orang pintar di Indonesia selalu kalah sama orang berduit. Titik. Yang penting ilmu perdukungan. Sembah tempat keramat, ilmu menghujat, fitnah, mabuk, agama, dangdut koplo. Aduh. Itu karena ortunya anak 80-an dan 90-an. Mereka merindukan suasana anak-anak dulu kayak topeng monyet dan lain-lain. Ya. Lanjutkan bang, suka banget videonya. Fakta lapangan banget. Ya, fakta sekali. Aku jujur, masalah terbesar Indonesia ini sekarang ini kuat terpengaruh dengan hal-hal yang bodoh, merasa lebih hebat, menghina negara lebih maju daripada memikirkan negara sendiri dan rasuah yang berleluasa. Oke, semoga banyak yang sadar. Meskipun Amerika Serikat kasus kriminal tinggi dan militer juga pemerintah
suka perang di negara orang, tapi setidaknya negaranya maju. Literasi juga SDM berkualitas. Pendidikannya agak perlu ditanya dan lain-lain. Lah, Indonesia, kasus kriminal banyak, pemain judi online nomor 1 di dunia, IQ 70-an, mabuk agama, rakyatnya masih percaya hal goib goblok, pendidikannya memburuk, pemerintah korupsi dan susah maju dari tahun 19. Gue lebih percaya Vietnam emas 2045 ketimbang Indonesia emas 2045. Ya malah percaya negara lain ya, saking pesimisnya dengan negara ini. Pendidikan is the main key, paling penting, tapi pemerintah bayar gaji guru aja sedikit amat. Kemudahan sekolah teruk, silabus tidak setara dengan negara lain, tidak ambil berat tentang pendidikan langsung. Ya, kesannya rakyat mudah percaya hoax dan fitnah. Pemikirannya primitif, sibuk ngurusin dan menghina negara orang lain daripada improve negara sendiri. Indonesia itu besar dan luas, tapi rakyatnya hidup bagai kata bawah tempurung, terperangkap di dalam mindanya sendiri. Bangunlah jiranku, negara-negara di sekitarmu diam-diam berisi menanti tuai walaupun lagi kecil dan SDA rendah, sumber daya alam rendah. Rugi amat, potensi yang amat besar. Allah kasih SDA yang melimpah ruah, tapi disia-siakan karena kerakusan, penyelewengan, dan kurangnya kesedaran dan disiplin diri. Ya betul, saya setuju. Netizen Indonesia ini kalau soal menghujat negara lain itu nomor 1, tanpa kita introspeksi diri bahwa kita itu tidak lebih baik dari negara yang kita hujat. Mirisnya lagi, yang kita hujat negara itu malah lebih maju dari kita, lebih baik dari kita, dari negara kita. Tetapi kita sibuk mengutuk, menghujat negara itu. Mending kalau kita lebih baik, tetapi kan kenyataannya kita lebih buruk dari negara itu. Kan aneh gitu ya, nggak masuk akal sekali gitu ya. Aduh, memang negara kita ini kalau kita tidak pandai-pandai introspeksi diri, tidak pandai-pandai improve diri, maka selama itu negara kita ini tidak akan maju. Udah kita rakyatnya susah untuk introspeksi, susah untuk improve, pemerintahnya suka korupsi lagi, tidak peduli lagi dengan dunia pendidikan. Yang mana dunia pendidikan itu adalah salah satu solusi terbaik untuk menaikkan SDM kita, kualitas rakyatnya. Susah sekali nih Indonesia nih. Tetapi saya belum pesimis, saya masih optimis bahwa kelak Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul memikirkan pendidikan Indonesia, yang akan membangun SDM rakyatnya sehingga memudahkan Indonesia menuju emas 2045. Mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Itu harapan saya. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.